Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Kadek Setiawati. Apa kabar kalian hari ini? Astagfirullah semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajar materi terkait prosedur keselamatan makanan atau hygiene sanitasi pada makanan. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Ibu akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian hygiene dan sanitasi, yang kedua ada prinsip hygiene dan sanitasi makanan, yang ketiga menjaga hygiene sanitasi pada makanan. Pernahkah kalian memperhatikan hygiene sanitasi pada makanan? Bagaimana proses persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan tersebut? Nah, dari kalian mungkin tidak banyak memperhatikan hal tersebut, namun hal tersebut sangat penting, di mana seorang penjual atau produsen sangat memperhatikan hal tersebut karena menjadi salah satu tujuan dalam penjualan, yaitu memuaskan pelanggan. Hal ini sangat berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu terkait dengan pelayanan prima, yaitu memberi pelayanan dengan sepenuh hati. Materi yang pertama yaitu pengertian hygiene dan sanitasi makanan. Agar lebih memahami apa arti hygiene, ada beberapa pendapat para ahli. Pertama yaitu ada Brownell. Menurut Brownell, pengertian hygiene adalah cara manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatannya. Yang kedua ada Ghost. Menurut Ghost, arti hygiene adalah suatu ilmu di bidang kesehatan yang meliputi semua faktor yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sehat, baik individu maupun masyarakat. Yang ketiga ada Prescott. Menurut Prescott, pengertian hygiene dibagi ke dalam 2 aspek, yaitu menyangkut individu atau personal hygiene dan menyangkut lingkungan atau environment. Yang keempat, menurut Sadili, hygiene adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesehatan. Hygiene erat hubungannya dengan perorangan, makanan, dan minuman karena merupakan syarat untuk mencapai derajat kesehatan. Lanjut, pengertian sanitasi makanan. Makanan adalah setiap benda padat atau cair yang apabila ditelan akan memberi energi kepada tubuh untuk pertumbuhan atau berfungsinya tubuh. Sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat merupakan mata rantai penularan penyakit. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sanitasi makanan adalah suatu upaya pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk dapat membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari sebelum makanan itu diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, sampai pada saat di mana makanan dan minuman itu dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan apa itu hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Selanjutnya, prinsip hygiene sanitasi makanan. Prinsip hygiene sanitasi makanan adalah pengendalian terhadap 4 faktor penyehatan makanan, yaitu faktor tempat atau bangunan, peralatan, orang, dan bahan makanan. Sedangkan prinsip hygiene sanitasi makanan untuk mengendalikan kontaminasi makanan. Prinsip yang pertama yaitu pemilihan bahan baku makanan. Perlindungan terhadap bahan baku dari bahaya-bahaya bahan kimia atau pertumbuhan mikroorganisme patogen dan pembentukan toksin selama transportasi dalam penyimpanan bahan baku mutlak diperhatikan. Bahan-bahan yang dimakan dalam keadaan mentah harus diangkat dan disimpan terpisah dari bahan baku lainnya dan bahan-bahan yang bukan bahan pangan. Bahan pangan harus dikirim sedemikian rupa sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen atau pembentukan toksin dengan mengatur lamanya waktu pengiriman, suhu, dan aktivitas air. Prinsip yang kedua ada penyimpanan bahan makanan. Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena tercemar bakteri, karena alam, dan perlakuan manusia. Adanya enzim dalam makanan yang diperlukan dalam proses pematangan seperti pada buah-buahan, dan kerusakan mekanis seperti gesekan, tekanan, ataupun benturan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dapat dikendalikan dengan pencegahan pencemaran bakteri. Sifat dan karakteristik bakteri seperti sifat hidupnya,
daya tahan panas, faktor lingkungan, kebutuhan oksigen, dan berdasarkan pertumbuhannya. Penyimpanan makanan yang sesuai dengan suhunya terbagi atas 4 cara, yaitu penyimpanan sejuk atau cooling, penyimpanan dingin atau chilling, penyimpanan dingin sekali atau freezing, dan penyimpanan beku atau frozen. Yang ketiga ada pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah proses perubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap disantap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip higien sanitasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan makanan seperti yang pertama, tersedianya dapur yang memenuhi persyaratan. Dengan minimal setiap dapur memiliki fasilitas dengan tempat pencucian peralatan, tempat penyimpanan bahan makanan, tempat persiapan, dan tempat pengolahan. Yang kedua ada peralatan memasak. Peralatan memasak mencakup semua perlengkapan yang diperlukan dalam proses pengolahan makanan seperti sendok, pisau, dan peralatan lainnya. Bentuk peralatan masak dipersyaratkan untuk memudahkan untuk dibersihkan dan tidak boleh bertekuk, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain memasak, mengolah makanan, dan menyimpan makanan. Yang ketiga, wadah penyimpanan makanan harus dalam keadaan bersih. Selain itu, peralatan untuk menyimpan makanan harus terpisah untuk makanan matang dan mentah, bahan makanan kering dan bahan makanan basah, dan terpisah untuk setiap jenis makanan. Yang keempat, perlindungan pencemaran. Persyaratan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942 Menkes 2003 meliputi 1. Semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dari tubuh. 2. Setiap petugas yang bekerja disediakan pakaian kerja minimal apron, hair cover. Khusus untuk penjamah makanan disediakan sarung tangan plastik yang sekali pakai, penutup hidung dan mulut. Ketiga, perlindungan kontak langsung dengan makanan jadi menggunakan sarung tangan plastik, penjepit makanan, sendok, garpu, dan sejenisnya. 4. Pengangkutan makanan yang sehat akan sangat berperan dalam mencegah terjadi pencemaran makanan. Pencemaran pada makanan masak lebih tinggi risikonya daripada pencemaran bahan makanan. Kelima, penyimpanan makanan. Bahaya terbesar dalam makanan masak adalah adanya mikroorganisme patogen dalam makanan akibat terkontaminasinya makanan sewaktu proses pengolahan makanan maupun terkontaminasinya silang melalui wadah maupun penjamaah makanan, kemudian dibiarkan dingin pada suhu ruang. Keenam atau yang terakhir, penyajian makanan. Proses ini merupakan tahap akhir proses pengolahan makanan. Prinsip penyajian makanan wadah untuk setiap jenis makanan ditempatkan pada wadah yang terpisah dan diusahakan tertutup dengan tujuan agar makanan tidak terkontaminasi dengan hidangan lainnya. Menjaga higien dan sanitasi makanan. Ruang pengolahan makanan atau dapur juga berperan penting dalam menentukan hasil tidaknya upaya sanitasi makanan secara keseluruhan. Dapur yang bersih dan terpelihara dengan baik akan merupakan tempat yang higienis sekaligus menyenangkan sebagai tempat kerja. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dan kalian silakan kerjakan tugas individu yang telah tersedia di akhir video. Silakan dikumpulkan di Melajah ID. Jika ada hal yang kurang jelas, kalian boleh PC Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Have a nice day. Thank you.